Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ubi, selamat datang di podcast Manventure, kampus lebih dari sekedar kelas. Hari ini berbeda dari biasanya, saya Ayun Febiola akan menemani Sobat Ubi sebagai host podcast Manventure. Jika biasanya ada Bu Dwi, ini ada wajah baru ya, agar bisa bervariatif dan juga lebih berwarna seperti itu. Dan juga di podcast kita akan memberikan informasi edukatif, inspiratif, entrepreneur dan juga tips dan trik. Karena di sini kita bukan cuma belajar tentang teori, tapi membahas ilmu yang langsung bisa dipakai dalam kehidupan nyata. Sobat Ubi, menjelang Lebaran, jutaan orang biasanya akan mudik. Tapi pertanyaannya, kendaraan kita sudah siap apa belum ya untuk mudik? Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng ahlinya langsung dari Prodi PVTO, Pendidikan Vokasi dan Teknologi Otomotif. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Kaprodi PVTO, Bapak Anggara Ardianta MPD. Selamat siang FB dan sobat YouTube semuanya. Lalu juga luar biasa sekali dari Bapak dosen, Bapak MD Ramadana Putra MPD. Sehat ya Pak semuanya? Alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Nggih, puasanya lancar nggih? Wah, sangat lancar. Oh, alhamdulillah sekali ya Pak. Los ya Pak. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mudik Sobat Ubis, saya ingin tahu lebih lanjut Pak, lebih mendalam tentang Prodi PVTO ini Pak. Ya. Jadi apa ya Pak visi misi dari program studi PVTO ini, atau mungkin bisa dijelaskan program-programnya apa saja seperti itu, silahkan. Oke, pertama perkenalkan kepada sobat itu semuanya, saya Pak Anggara selaku Kaprodi dari Prodi PVTO. Kita melihat sejarah sebentar ya. Kaprodi PVTO ini berdiri sejak tahun 2019. Dan kami mempunyai visi berkomitmen untuk mengembangkan SDM melalui kegiatan Tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian, khususnya di bidang teknologi otomotif. Itu visinya. Seperti itu. Ya. Baik. Lalu prestasi apa saja ya Pak yang sudah didapat di Prodi PVTO ini? Oke, untuk prestasi dari mahasiswa kami sudah ada yang mendapatkan hibah, di antara ada yang P2MB juga ada, kemudian pertukaran mahasiswa juga ada. Kami juga sudah meluluskan kurang lebih 3 angkatan. Sudah. Wah, 3 luar angkatan. biasa sekali ya. Mulai dari pertukaran mahasiswa lalu dan lain-lain, luar biasa sekali ternyata serta ya. hibah-hibah yang lainnya sudah pernah didapat oleh mahasiswa kami. Baik Bapak. Lalu fasilitas laboratorium apa yang menjadi andalan dari program studi PVTO ini Bapak? Oke, untuk fasilitas lab kami juga ada 2 unit mobil praktek ya Mbak Febi. Jadi ada 2 unit mobil praktek dan juga ada lab engine, ada lab transmisi atau lab chassis, dan ada lab automodeling. Nah, yang menjadi keunggulan dari Prodi PVTO ini adanya lab automodeling ini, di mana nanti mahasiswa diajarkan bagaimana sih cara membuat mobil, memodelkan mobil, step-stepnya mulai dari bentuk 2D, kemudian menjadi gambar 3D dengan bahan clay ya, jadi clay. Jadi dia memahat bentuk mobil. Jadi di PVTO ini kami berpendapat bahwa mobil itu tidak hanya bisa jalan, tapi juga harus cantik, harus seksi ya, harus seksi, harus cakep gitu ya. Jadi Luar biasa. Aerodinamis. Nah, aerodinamis, high tech dan juga harus beautiful. Wah, Harus luar harus biasa gitu. sekali Bapak. Tepuk tangan dulu ya. Lalu untuk lulusan PVTO ini bisa berkarir di mana saja? Bapak MD mungkin bisa membantu menjawab. Untuk sekarang dari teman-teman alumni kita sudah ada yang di keguruan ya. Jadi kebanyakan memang jadi guru sesuai dengan misi kita, juga mencetak tenaga pendidik yaitu guru. Setelah itu ada yang berwirausaha. Jadi lulusan-lulusan kita itu sebenarnya minim untuk nganggur sebenarnya, Mbak. Jadi kok misalkan jadi guru dirasa kurang menyenangkan, biasanya teman-teman alumni itu larinya ke bengkel. Oh, seperti Ya. itu. Ya, mereka itu malah membuat bengkel sendiri, berwirausaha sendiri. Oh, lebih bagus ya Pak, Ya, malah betul. punya usaha sendiri. Benar. Jadi memang minim nganggur. Jadi selama ini kita sudah
3 angkatan ya Pak Iya, Anggara, 3 angkatan. 3 angkatan dan 100% sudah bekerja, tidak ada yang nganggur. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Ternyata Ya. dari PVTO ini tidak hanya fokus kepada guru saja, melainkan juga menjadi entrepreneur, lalu juga mungkin teknisi juga ya Ya, Pak ya. betul. Seperti itu, luar biasa. Bahkan ada yang membuka usaha sendiri, Buka usaha mungkin juga sendiri, membuka lapangan entrepreneur, usaha bagi ya, orang lain juga ya, luar betul. biasa. Jadi tidak hanya terikat menjadi guru. Kalau misalnya kaget, loh kok saya nanti menjadi guru Pak? No, itu tidak hanya menjadi guru di SMK saja, tapi Ya. di instruktur di Balai Diklat pun bisa. Kemudian instruktur di ATPM otomotif, industri otomotif juga ada instruktur. Kemudian menjadi wirausahawan itu juga bisa. Wah, keren Atau menjadi sekali. desainer, dengan makanya kita menghadirkan mata kuliah automodeling tadi itu. Oh iya Nah. Pak, baik. Jadi sangat luas ya Pak jangkauannya dari PVTO luas, ini. sangat luas. Baik. Lalu ini kan kita sudah membahas tentang prodi PVTO. Saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menjadi lebih paham lagi Ya. tentang PVTO. Nah, selanjutnya ini adalah tips mudik ini Pak, agar lebih Oke. safety seperti Safety itu. penting. Biasanya kan kalau misalnya mudik itu biasanya hanya mengadakan bensin saja seperti itu, tidak dicek kendaraannya. Mungkin juga untuk saya yang perempuan ini kurang paham akan mesin seperti itu. Jadi Yang penting jangan bensin campur ya, campur dorong. Campur dorong. baik Pak, jadi pertanyaan saya, ini 5 komponen wajib yang perlu dicek sebelum mudik ini apa saja ya Pak? Ini nih, motor atau mobil nih? Mungkin dari Dua-duanya mungkin mobil saja ya. mobil saja Mobil ya? boleh. Mobil dulu monggo Pak Anggara yang Oke. mobilnya. 5 komponen kalau di saya. Yang pertama oli. Oh bukan, yang pertama pastikan Anda punya mobil dulu ya. Iya, betul juga Pak. Pastikan Anda punya mobilnya dulu, dan pastikan untuk bagi pemudik Anda punya kampung halaman ya. Oh iya, betul. Oke, yang pertama oli dulu ya, oli mesin. Pastikan oli mesin ini yang pertama tidak dalam keadaan ada kebocoran di mesinnya. Karena kalau ada kebocoran pun meskipun sudah diganti juga percuma. Jadi pastikan packing-packingnya, seal-sealnya harus dalam keadaan kering. Dan itu oli mesin harus diganti secara berkala. Kalau teman-teman pakai oli mineral khususnya untuk mobil-mobil tua, itu ganti setiap interval 5.000 km dengan SAE atau kekentalan 20 W biasanya. Oh, iya. Kalau yang mobil-mobil kurang terbaru ini bisa menggunakan oli full sintetik. Untuk yang oli full sintetik dengan kekentalan SAE mulai dari 0 W sampai dengan 5 W. Setiap bisa interval 10.000 km atau 6 bulan tergantung mana yang lebih dulu. Serta kondisi traffic keseharian. Kalau lebih sering kena macet harus lebih sering diganti gitu. Kemudian yang kedua, cek lagi sistem pengeremannya ya. Pastikan remnya berfungsi dengan baik. Minyak rem harus diganti paling tidak tiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, pastikan dalam keadaan fungsi, kampasnya masih tebal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pastikan oli transmisi sudah diganti bersih, sudah baru tiap 40.000 kilo, baik manual maupun matic harus selalu diganti secara berkala. Kemudian yang tadi udah 3 ya. Sekarang keempat. Iya, betul. Sekarang keempat, pastikan lampu-lampu semua berfungsi. Oh iya. Ya, ini yang paling Listrikan penting. ya. Bagi pemudik yang melakukan perjalanan malam, lampu-lampu harus pastikan berfungsi, nyala dua-duanya, depan, belakang, lampu rem, lampu headlamp, lampu sein, kiri kanan, lampu kabin terutama, pastikan harus berfungsi semua. Kemudian sekarang musim hujan nih, pastikan wipernya bekerja dengan benar. Jadi untuk menyapu air hujan ini supaya bisa visibilitas pengendaraan jauh lebih baik. Itu Mbak Vivi, mungkin sisanya Pak MD Baik. bisa nambahin ini. Iya, ini kan dari mobil ya Bapak Ya. Anggara menjelaskan dari mobil. Mungkin dari segi motor 5 komponen apa yang bisa dipersiapkan atau dicek? Mungkin Bapak MD bisa bantu menjawab. Sebenarnya untuk sepeda motor dan mobil ini hampir sama Hampir saja mirip. ya, Oh, hampir iya. mirip. Cuma memang yang mobil ini lebih kompleks. Jadi memang kayak sepeda motor yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Pertama, kondisi mesin. Baik. Apakah performanya masih optimal atau tidak, terutama pada pelumasan oli. Jadi benar tadi seperti oli itu harus diganti. Ya. Apalagi kita perjalanan jarak jauh, wajib kita itu mengganti oli. Lihat businya bagaimana, agar pas waktu-waktu di jalan terjadi kesalahan pada busi, mati dan lain-lain, itu tidak merepotkan. Oh iya. Itu terus tekanan ban, jangan sampai ban itu tidak maksimal, maksudnya tidak optimal, tekanan bannya.
Terus yang berikutnya lampu-lampu jelas, Iya, jelas. lampu-lampu Jangan ya, sampai kita malah yang paling bahaya ini lampu sen. Lampu sen kalau sampai mati, Ya. itu bisa menyebabkan yang namanya kecelakaan. Iya, iya. Seperti contoh kita mau ke kanan, kita sen kanan, tapi sennya mati. Iya, Ya kita ditabrak dari belakang. betul betul Nah, betul. itu Bahaya yang juga bahaya. ya, Pak ya. Termasuk ibu-ibu yang juga sennya lupa Iya, dimatikan. atau enggak sen kanan belok kiri. Kiri. Nah, itu kebiasaan. Terus berikutnya yang paling penting ya untuk sepeda motor itu ke fisik dari pengendaranya. Jadi memang kalian kalau sepeda motor apalagi jarak jauh Tulungagung Madura itu memang fisik dari pengendaranya harus optimal. Jangan sampai kita flu dan batuk kurang atau lagi demam kita paksa untuk ke pulang rumah ke kampung, jangan. Mending kita tunda terlebih dahulu, mereka di rumah juga minta kita pulang dengan selamat ya. Betul. Jadi tidak hanya mesin pada kendaraan tetapi juga mesin dalam diri sendiri juga ya. Ini saya berikan fun fact ya, fun Iya, fact. Pak, boleh, sangat boleh. Jadi dari opini dari Pak Anggara dan saya itu sebenarnya dari kami sendiri PVTUB itu sudah mempersiapkan mahasiswa kita bagaimana cara merawat dari kendaraan tersebut mulai dari pengereman, steering, kelistrikan, AC dan seperti tekanan ban dan sasis. Terutama pada AC ini yang membedakan PVTO dengan SMK. Iya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang tidak diajarkan di SMK, kita ajarkan di PVTUB, termasuk yaitu AC. AC penting loh Mbak. Iya. Panas-panasan di jalan tol, macet-macetan di jalan perkotaan, tidak ada AC, kita di dalam matang. Iya betul Bapak. Jadi memang dari mahasiswa kita latih bagaimana cara mendiagnosa AC, bagaimana cara merangkai AC, bagaimana cara kita mengisi ulang dan lain-lain itu kita maksimalkan di sana. Wah, jadi keren sekali ya Pak. Jadi ayo yang mau daftar jadi mahasiswa mungkin ragu-ragu di sana ada program teknik tidak ya? Ini PVTO jawabannya Ya, seperti PVTO itu ya Pak solusinya. ya. Bahkan ya Mbak Febi, ketika sudah berumah tangga ya, salah satu Iya. ilmu yang diperlukan itu ilmu tentang kendaraan. Jadi sewaktu-waktu mungkin motornya rewel, kita bisa betulin sendiri. Nah, iya itu Benar. trik-trik dasar tapi sederhana tapi sangat kepakai seperti itu ya Pak ya. Dan ini uniknya lagi Mas Anggara, mungkin teman-teman dari SMK kan penasaran nih. Lah, kan saya di SMK cuma dari program TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Iya. Apakah bisa masuk ke otomotif UBI? Loh, saya dari alat berat, apakah bisa masuk otomotif UBI? Sebenarnya semua jurusan bisa masuk. Semua jurusan bisa, SMA, SMK, MA, MAK Ya. bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke kita. Kita juga proses mereka tuh mulai dari nol juga. Ya. Dan nanti mulai ke pertengahan semester kita akan kembalikan pembelajaran itu kepada yang otomotif advance. Seperti itu ya Pak. Jadi memang mencetak mahasiswa menjadi lebih berkompeten Lebih seperti itu. berkompeten. Baik. Jadi untuk yang masih ragu-ragu atau mungkin untuk yang masih mau daftar atau tidak, segera daftar saja ya di PVTO. Saya terima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Kita mau mas banyak mungkin. Ini Oke. baik. Ini kita akan membahas kerjasama terkait lulusannya ini bekerja sama dengan siapa saja ya Pak, atau mungkin dengan perusahaan-perusahaan, company. Nggih. Oke, untuk kerjasama perusahaan yang sudah kami jalin dengan mitra gitu ya, itu yang pertama ada Auto 2000 Tulungagung. Oh, iya, Kita Pak, sudah MOU dan insya Allah semester ini genap ini kita akan memberangkatkan mahasiswa untuk studi lapangan atau magang ya, magang di Auto 2000, Toyota Auto 2000. Wah, keren sekali. Kemudian ada lagi dengan Suzuki. Wah, iya. Dan Suzuki. Kemudian dengan Mitsubishi. Wah, Mitsubishi juga ya Pak. Mitsubishi, Keren ya. sekali ya. Mereka Berarti memberangkatkan banyak mahasiswa sekali sana. ya Pak ini. Baik perusahaan lokal ya maupun multinasional kita sudah bekerja sama. Kemudian selain dengan perusahaan juga dengan instansi pendidikan, misalnya sekolah di SMK Negeri 2, SMK Negeri 1 Rejo Tangan. Oh iya. Itu juga kerjasama misalnya dalam pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Itu kita juga kerjasama.
Berarti lulusannya ini sudah terjamin tidak akan menganggur seperti Ya, itu ya, ya, Pak, benar. bisa dibilang, karena bekerja sama dengan banyak seperti Asalkan Mitsubishi, memang- Toyota. Asalkan memang satu Mas sama Mbak. Nggih, napa, Yang Pak? penting mau bekerja. Oh iya, Yang betul, penting betul. ada niat. Jangan cuma aku tak ikut otomotif UBI. Ternyata setelah lulus dia ada niatan buat kerja. Ya Nah, percuma. Iya, betul juga. Jadi dalam diri sendiri harus dibangun semangatnya Benar. seperti Ya, itu ya, benar. Pak ya. Bahkan dari angkatan yang sudah lulus, meskipun dia masih proses skripsi, Mbak Febi, dia sudah mulai mengajar di sekolah. Wah, keren sekali Bapak. Ya, sudah banyak yang diminta pesan ke sama kita. sekolah, sudah Sudah pesan. sudah ini ya, sudah banyak yang mulai magang-magang seperti itu Iya. ya. Banyak yang masuk gitu, wah SMK sih ini minta guru ke kita, itu mintanya yang belum lulus, tidak apa-apa Pak, nanti setelah lulus baru kita urus dapodiknya. Ya, meskipun belum ada ijazah, mereka masih sudah diperbolehkan untuk mengajar, Mbak Febi. Mengajar. Bahkan Wah, untuk keren lowongan sekali. lowongan guru SMK di otomotif itu ya tidak hanya di Tulungagung, Mojokerto pun ada membutuhkan Oh, guru iya otomotif. juga. Ya, saya sering men-share ke alumni bahwasanya ini ada lowongan kerja di guru di Mojokerto, di Ya. Pasuruan, dimanapun. Alumni kita juga ada yang di Surabaya loh. Wah, Dari iya Surabaya. Bapak. Ya. Bekerja di company atau Dia sekarang sebagai lagi guru? jadi guru. Oh, iya iya iya. Dan PVTO di universitas swasta baru ada di Tulungagung. Ya di sini tuh. Wih, keren sekali. Memang setelah saya tahu ini sangat amat keren Ya. sekali nggih Bapak. Tidak hanya bekerja sebagai di perusahaan-perusahaan besar seperti Mitsubishi, Toyota, tetapi juga bekerja sama di beberapa SMK, bahkan di luar kota juga. Ya, Nah, ya. ini kan unggulnya ini banyak sekali ya Bapak. Keunggulan dari PVTO ini banyak sekali. Ini yang biasanya menjadi banyak pertanyaan terutama bagi sobat UBI atau yang mau mendaftar ini, apakah biaya kuliah di PVTO ini mahal ya Bapak dengan segala keunggulannya seperti itu? Kalau saya menjawab worthy ya, worthy. Worth it ya Pak ya. banget. Worthy dengan kondisi ekonomi di Tulungagung sekarang saya pikir sudah mulai menggeliat ya Mbak Bibi, sudah Nggih. mulai naik. Nggih. Jadi saya bilang bahkan saya sempat berbincang-bincang bahwasanya masyarakat Tulungagung ini kebanyakan lebih ke arah hedon ya. suka Betul juga, Bapak. suka jajan, suka jalan-jalan, suka membeli ini itu. Insya Allah nanti dengan tumbuhnya ekonomi di Tulungagung, saya pikir biaya perkuliahan di sini termasuk worth it. Worth it ya Pak. Berarti dengan yang dibayarkan setiap semesternya dengan keunggulan-keunggulan dan juga fasilitas yang didapatkan itu sangat amat Nah, worth it ya betul. Pak ya. Apabila dibandingkan dengan otomotif di kampus negeri, Nggih. kita itu sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah ya Pak ya. Sangat Bisa murah. dibilang sangat murah. Sangat murah. Cuma dengan kualitas yang kita jaga. Iya iya. Bukan gara-gara murah ya wes cuma ini yang Sekedarnya, kita berikan sekedarnya. enggak. Tetap Berarti kita menjaga yang terbaik mutu. ya Pak. betul. Walaupun murah tapi memberikan yang terbaik. Yang terbaik seperti benar. itu. Nah, kalau di PVTO ini apakah ada program beasiswanya ya Pak? Beasiswa yang pertama jelas kalau dari universitas beasiswa UBI. Oh Ya, iya. beasiswa UBI. Iya. Ya. Kalau kami dari prodi biasanya ngikut apa dari universitas. Ada Seperti itu, UBI, ada Basnas Iya. dan sebagainya. KIP. Kalau untuk KIP nanti ya insya Allah nanti kami bantulah pengurusnya untuk KIP karena memang yang menyeleksi dari negara ya teman-teman. Jadi Iya, betul, kami betul. dari kampus ini memfasilitasi untuk pengusulannya, bukan tidak menjanjikan tidak, tapi Iya. membantu mengusulkan nanti jika memang rezeki nanti insya Allah dapat KIP ya alhamdulillah gitu. Iya, berarti walaupun sudah biayanya sangat amat worth it dengan keunggulan dan juga fasilitas yang didapatkan, lalu juga ada program-program beasiswa yang ditawarkan seperti itu ya Pak. Sangat keren sekali ya Pak. Lalu kembali membahas praktek kendaraan mudik, bisa dibahas kembali ini satu pertanyaan saya, ini kenapa ban gundul saat sangat berbahaya saat hujan Pak? Biasanya kan licin atau Oke. apa, bisa dijelaskan secara ilmiah seperti itu? Ini mau saya atau Pak Amdi nih yang jawab? Monggo Pak MD juga Mungkin boleh. saya ya. Nggak, Kan tadi boleh, saya Pak. sepeda motor, sekarang pengen mobil saya. Oh iya, baik monggo. Karena memang salah satu keahlian saya lebih ke mobil. Oh seperti Pak itu. Anggara juga ke mobil juga. Oh iya iya. Ya. Untuk mobil ini juga sepeda motor juga ya. Ban gundul di mobil, ban gundul di sepeda motor itu sangat berpengaruh. Karena dalam kegunaan ban, Mbak, sebenarnya itu untuk
mencengkram yang namanya aspal atau yang namanya permukaan tanah. Iya. Yang mana ketika tidak ada cengkraman atau mulus, jadi sangat-sangat mulus bannya, maka kok terkena air sedikit bisa licin, Oh, tergelincir. seperti itu ya, Pak. Ya, Jadi, itu kok untuk sepeda motor biasanya langsung jatuh ya, iya, betul. mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Iya. Kalau mobil, semisalkan dia itu licin, misalkan pengereman dia ternyata langsung ngelok atau slip, Iya. bannya langsung tergelincir, itu juga bisa lebih membahayakan pada pengguna Iya, lain. pengendara lain ya, Oh, Pak. sangat-sangat berbahaya. Berbahaya. Jadi tidak terkendali itu setir, Iya, betul. tidak akan terkendali. Jadi kalau mobil itu lebih berbahaya ya, Pak, karena bisa membahayakan pengendara lain seperti Ya. itu. Jadi Betul. kalau ban gundul ini sangat berbahaya apalagi saat hujan seperti itu ya. Benar. Lalu kalau ini Pak, berapa ideal tekanan angin ban biasanya pada saat perjalanan jauh? Terutama kan seperti saya, ini kan seorang perempuan, saya kurang paham terkait otomotif seperti itu. Jadi bisa dikasih sedikit pemahaman. Oke. Tekanan ban beda dengan tekanan hidup ya teman-teman. Jadi kalau untuk tekanan ban biasanya kita bisa melihat di spesifikasi standar itu di pintu driver sebelah kanan itu di sini ada tertera apakah itu dengan beban kosong hanya driver atau beban penumpang atau dengan penumpang penuh. Tapi kalau memang mau pukul rata biasanya setting di 36 PSI. 36 PSI itu sudah cukup nyaman. Lebih dari itu agak sedikit terlalu keras, di bawah itu malah cenderung berbahaya apabila dipacu di tol. Kecepatan tinggi. Ya, ban itu akan cenderung gampang meledak manakala tekanannya malah terlalu rendah. Itu Oh, malah seperti berbahaya itu. Ya. daripada yang tekanannya mungkin sedikit lebih tinggi. Karena apa? Ketika putaran tinggi dengan tekanan yang rendah maka akan terjadi pembekuan udara, maka ada risiko untuk meledak. Oh, seperti itu ya Bapak. Berarti untuk tekanan ban itu memang harus pas ya Pak, tidak Harus boleh pas. terlalu Ya, rendah benar. ataupun Betul. terlalu tinggi. Tinggi juga tidak boleh. Jadi sebenarnya memang di mobil tadi kata Mas Anggara kan ada di balik pintu sebelah kanan di pilar B itu nanti B. ada Ada. depan Oh, iya. berapa, belakang berapa. Kalau di sepeda motor ada biasanya di bawahnya atau pas di dashboard. Oh itu iya, ada betul, berapa betul. PSI. PSI itu Ada kan PSI. tekanan, Iya. satuan tekanan. Jadi bisa dilihat di sana. Oh, minta nanti settingannya 30 PSI, ya udah kita setting 30 PSI. Kalau misalkan terlalu tinggi, pertama nanti mbaknya tidak nyaman dalam berkendara. betul. Ada jalan berubah sedikit, saya rasa lubangnya dalam banget. Oh iya, Apalagi betul. kita lihat kondisi jalan ini tidak selalu mulus ya Mbak Betty. Iya, Ya. betul Bapak. Peredaman pertama dari kendaraan baik mobil maupun motor itu di bannya terlalu keras ya jeduk gitu nanti. Iya, Kalau terlalu lembut juga nanti efeknya cukup banyak, boros bahan bakar itu juga bisa Oh, masuk. bisa juga seperti itu ya Pak. Benar. Boros bahan Baik. bakar. Jadi ilmu baru juga nih Ya, Pak untuk betul. saya karena memang kalau perempuan memang agak minim pengetahuannya ya seperti itu. Jadi ini kan setelah bahas mudik dan juga secara ilmiah ini kita akan bermain game tipis-tipis ya Bapak, boleh ya Pak? Oke, Boleh. siap. Kita siap. akan bermain mitos atau fakta. Nanti bisa bergantian, tidak apa-apa menjawabnya. Jadi yang pertama, mitos atau fakta. Panaskan mobil lama sebelum jalan, terutama perjalanan jauh. Ini mitos atau fakta? Silahkan. Kalau saya dikatakan fakta ya fakta. Karena memang pada saat mesin dihidupkan itu pelumas masih di bawah. Jadi harus diputar dulu nih oli-olinya supaya naik dulu, disirkulasikan dulu. Jadi supaya bagian atas dari engine itu terlumasi dengan baik. Jadi bukan berarti karena mesin harus panas tidak, tapi biar pelumasnya lebih merata. Ya. Baik, Nah, seperti intinya itu seperti ya itu, Bapak. memanaskan mobil seperti itu. Tapi Baik. orang bilang panaskan. Biasanya terjadi terjadi di ini Mas, terjadi di mobil atau sepeda motor karbu. Injeksi biasanya sama orang-orang tiap pagi langsung dihidupkan, Iya, iya. langsung jalan. Itu tidak boleh. Oh, seperti itu. Resiko untuk ruang bakarnya baret-baret, pistonnya rusak itu gara-gara kesalahan pertama, pagi-pagi langsung dihidupin, langsung jreng, itu kesalahan. Oh, itu kesalahannya Answer ya is Bapak. fakta. Baik, ini Sangat, juga sangat menjadi fatal. ilmu baru bagi Sobat Ubi mungkin juga ya. Lalu yang kedua ini Bapak, mitos atau fakta, mobil diesel ini lebih irit untuk jarak jauh. Monggo, Oke. Bapak MD mungkin. Sebenarnya ini mau masuk ke fakta atau mitos, saya mungkin ada di tengah-tengahnya karena efisiensi dari bahan bakar itu
hanya bisa dilihat oleh seseorang yang menggunakannya. Jadi memang gini Mbak, konsepnya diesel itu bahan bakarnya lebih murah, Iya. tapi bensin bahan bakarnya lebih mahal. Oh iya. Jadi misalkan kita berkendara kan dilihat habisnya berapa dan lain-lain. Itu sama orang-orang kebanyakan dilihat dari rupiahnya, Rupiahnya, bukan kilometer per bukan kilometernya. Juga dilihat misalkan bensin tenaganya 5, diesel tenaganya 8, tapi habisnya diesel 7, habisnya bensin 4. Itu sebenarnya sama saja karena menghasilkan tenaga. Yang dikatakan bensin itu boros dan lain-lain itu apabila memang dari penggunaan awal bensin itu memang mengutamakan speed. Oh, Tapi kalau diesel itu mengutamakan kekuatan. Oh iya iya. Ya, jadi mau dibilang diesel atau atau bensin boros mana, kita tetap lihat dari spesifikasi mobil. Iya. Ya. Tapi memang nih Oke. perjalanan jauh enak pakai diesel. Oh, Sudah murah, murah, solarnya murah. soalnya murah juga kuat tenaganya. Makanya saya pun juga pengennya mobil diesel. Baik Bapak. Lalu yang terakhir nih Pak, Ya. ini biasanya jadi perspektif orang-orang nih Pak. Isi bensin full tank itu lebih aman. Itu mitos atau fakta ya Pak? Kalau saya mengatakan ini amannya dari mana ya? Mungkin lebih nggak macet di tengah jalan atau bagaimana? Bisa bilang fakta ya. Fakta yang pertama, itu tangki kan ada ruang kosong ya, teman-teman. Kalau misalnya kita isi bensin sampai full, misalnya kita bermalam di mana gitu ya, akan meminimalisir potensi embun. Nah, embun itu kan ada uap air itu. Kalau misalnya terlalu angglok kalau bahasanya ya, terlalu rendah gitu ya. Yang pertama kena adalah fuel pumpnya, sangat berisiko. Jadi teman-teman mohon untuk selalu mengisi tangki setengah ke atas. Kalau terlalu sering bensin itu low atau sangat rendah, maka fuel pump ini akan cepat rusak karena dia tidak terendam bensin. Benar. Oh seperti itu ya Ya. Bapak. Makanya lebih aman. Ya lebih aman. Berarti lebih aman ya Lebih jika isi bensin full sama ini tank. juga Pak Anggara. Apabila dulu pernah isi full tank terus, Iya. setelah itu tidak pernah isi full tank, maka akan terjadi yang namanya juga karat. Oh seperti itu ya Pak? Ya. Karat terus sampean isi lagi full tank, karat itu akan melebur kepada bahan bakar. Bahan bakar nanti akan masuk kepada fuel pump rusak. Oh iya iya, baru tahu juga saya ini ya Pak, ilmu baru ini Fuel Pak. pump itu memang dirancang terendam bensin, Mbak Devi. Jadi tidak boleh kekeringan terus-terusan. Harus selalu direndam bensin. Sama ini, kenapa kok lebih penting ketika isi bensin langsung full? Timbang antri lama-lama. Betul juga Bapak. Maksud ya. Daripada bolak-balik isi satu hari 10.000 bolak-balik terus. Fullin aja sekalian. Terus jajarannya sama Thunder yang isinya 17 liter. Iya. Biar satset ya Pak, Biar tidak perlu satset. antri 2 kali Betul. seperti itu ya. Baik. Luar biasa, ini ilmu baru bagi saya juga ya Bapak, Ya. atau mungkin juga bagi sobat Ubi lainnya ya. Jadi mungkin juga terutama yang perempuan-perempuan ini, jadi bisa menambahkan informasi-informasi baru yang sangat berguna. Ya, Terima kasih buat banyak-banyak. cewek-cewek, jadi boleh jajan seblak boleh ya, tapi jangan lupa mobilnya harus selalu dijaga. Olinya juga jangan lupa ya oli jangan Pak. selalu diganti ya. Oli memang muter-muter di situ aja. Harus selalu Jangan anggap ganti oli hanyalah mitos. Jangan. Baik Bapak, terima kasih hari ini betul-betul Sama-sama. sharing yang sangat luar biasa, mulai dari PVTO program studinya, keunggulannya juga saya baru tahu, lalu juga mudik ini komponen apa saja yang harus disiapkan, ngoten nggih. Terus Ya. juga tadi mitos atau fakta tadi sangat seru sekali Bapak. Lalu Sobat Ubi, hari ini kita belajar satu hal penting. Mudik bukan hanya soal sampai tujuan, tetapi soal sampai dalam perjalanan. Dan dari prodi PVTO kita melihat bahwasanya otomotif ini bukan sekedar teori di kelas ya Pak. Jadi Betul. bisa juga jadi solusi untuk kehidupan dunia nyata. Lalu bersama Kak Prodi dan juga dosen-dosen yang sangat hebat dari PVTO,
ini kita belajar, inilah makna sesungguhnya kampus lebih dari sekedar kelas. Semoga perjalanan Sobat Ubi mudik ini bisa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Nah, terakhir ini Pak, mungkin dari Bapak Kaprodi dan juga Bapak dosen, Bapak Anggara dan juga Bapak Emda, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, motivasi atau apapun itu, monggo. Silahkan. Kalau dari saya, kalau teman-teman semua pengen kuliah yang ada embel-embelnya N gitu ya, silahkan melaksanakan kuliah di tempat yang ada embel-embelnya N. Tapi kalau pengen kuliah yang sesungguhnya, silahkan datang ke UBI. Wih, siap Bapak. Siap. Sangat amat bagus. Mungkin dari Bapak MD, Untuk monggo. saya sendiri closing statementnya untuk para pemudik ya, calon pemudik-pemudik, segera persiapkan kendaraan Anda yang optimal. Jangan sampai ternyata mudik ternyata terhalang oleh kendaraan yang rusak, akan merusak juga momen bahagia keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Hari ini sudah sharing sangat amat luar biasa dan sangat amat seru hari ini. Terima kasih. Baik, Sobat Ubi, saya Febiola pamit undur diri dan juga Bapak MD dan Bapak Anggara. Sobat Ubi, jangan lupa juga untuk ikutin dan follow Instagram kita di Ubi Official akun, dan juga like and subscribe di YouTube Ubi TV, dan juga jangan lupa di tap dan di like di TikToknya Ubi Official 01. Baik, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Manventure, kampus lebih dari sekedar kelas.